Hai guys, di video kali ini aku bakal sharing tentang kondisi properti di Bali saat pandemi. Sedikit peringatan, semua informasi yang ada di video ini bersumber dari aku dan pengalamanku dan mungkin hanya berlaku di spesifik area di Bali. Video ini terinspirasi oleh banyaknya orang yang nanya ke aku, terutama orang yang mau menjual properti dan calon pembeli properti. Pertanyaannya sama dan ngulang-ngulang aja, yaitu gimana sih kondisi properti saat ini? Bicara skala regional di Bali, iya betul, sektor properti sedang turun karena supply-nya sedang sangat banyak, sementara demand untuk membeli properti itu sendiri sedang turun. Hukum ekonomi menyatakan ketika supply lebih besar daripada demand, maka harga cenderung jatuh. Kok bisa gitu? Coba aja teman-teman bayangin, misalnya ada 50 properti seharga 1 miliar dengan spesifikasi luas tanah dan bangunan yang mirip. Sementara pembelinya hanya ada 10 orang. Nah, 10 orang ini biasanya mereka sudah teredukasi untuk melakukan penawaran ke beberapa properti dan mengadu harganya antara satu properti dengan yang lain. Sementara penjual properti ini mungkin ada beberapa yang benar-benar BUC atau BU, mungkin dia terlilit hutang, mungkin dia butuh untuk kesehatan, macam-macam lah alasannya, sehingga akan melepas dengan harga yang fantastis. Itulah yang menyebabkan harga pasaran turun. It's buyer's market. Ini adalah waktu yang tepat untuk membeli. Ketika harga sedang terkoreksi, maka kita bisa beli dengan harga di bawah harga pasar. Potensi cuannya bukan hanya dari capital gain, yaitu beli sekarang lebih murah untuk dijual nanti dengan harga yang jauh lebih mahal. Tapi juga dari insentif pemerintah seperti PPN 0% atau juga insentif dari developer seperti cara pembayaran yang dipermudah dan fleksibel. Untuk investor, ini adalah salah satu golden opportunity untuk beli properti nggak pakai duit. Yes, pernah dengar skema beli properti tanpa DP? Nah, itu dia, ketika investor beli properti di bawah harga appraisal, dan dia akan belinya menggunakan kredit usaha. Yang terjadi adalah investor beli properti seharga 4 miliar, diberikan hutang oleh bank seharga 5 miliar. Ngutang malah dikasih cash 1 miliar. Ada banyak yang bisa dibicarakan di sini, mulai dari tren beli rumah murah 1M 2M, ada juga tren beli hotel atau homestay atau kos-kosan supaya nanti ketika sudah ramai lagi bisa dapatkan cash flow. Ada juga tren seperti yang tadi, beli properti di bawah harga appraisal. Di Bali sendiri kelihatan trennya untuk orang-orang yang mencari rumah untuk ditinggalkan sendiri, mayoritas masih mencari budget sekitar 1-2M saja. Mereka belum berani untuk mengeluarkan uang besar untuk dihabiskan konsumtif untuk sebagai rumah tinggal. Tapi kalau kita ngomongin untuk pengusaha kuliner, restoran, kafe, masih sangat optimis terutama di area Canggu dan Seminyak. Masih sangat banyak orang cari tempat untuk mereka sewa untuk mulai bisnisnya bahkan di saat pandemi. Lalu kita ngomongin yang crazy rich. Sekarang banyak banget orang yang lagi nyari hotel pilot untuk dibeli. Beberapa hotel yang sudah aku tahu dijual adalah Adijaya, Pop Hotel, Hotel Aman, itu sudah ganti pemilik. Bahkan ada yang sempat direnovasi dan di rebranding, jadi namanya sudah berubah. Kalau kita lihat di OLX, kelihatan banyak sekali iklan hotel dijual. Mulai dari Hotel Bintang 1 sampai Hotel Langham juga gosipnya dijual tuh. Kalau kita ngomongin soal area, di Bali ini yang paling sepi adalah Kuta dan Legian. Kelihatan banget di kanan kiri jalanan semuanya disewakan dan dijual. Area yang masih cenderung ramai yaitu Denpasar, terutama karena warga lokalnya banyak yang tinggal dan bekerja di sana. Untuk pariwisatanya, Canggu, Kerobokan, dan Umalas masih lumayan ramai. Di Seminyak juga banyak orang Jakarta yang nginep di sana. Di klip video setelah ini, aku akan ngajak kalian jalan-jalan ke Legian dan Kuta, yaitu area yang benar-benar terdampak oleh pandemi.
Oke, itu dia untuk video kali ini. Kita berharap vaksin benar-benar bisa membantu supaya tourism internasional hidup kembali. Harapannya, Bali ramai dan ekonomi akan bangkit kembali. Thanks for watching.